Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan saya dengan judul penerapan data mining untuk memprediksi penjualan bahan bakar minyak menggunakan algoritma K-means clustering pada PT Japarko Tanjung Badas. Sebelumnya, untuk latar belakangnya yaitu yang pertama, kemajuan perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini sangat pesat. Hal ini menuntut setiap perusahaan untuk dapat saling bersaing. Nah, dalam dunia bisnis yang dinamis dan penuh persaingan, seiring dengan pertumbuhan bisnis, perusahaan tidak lagi bisa unggul secara kompetitif hanya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Karena itu, teknologi tersebut digunakan hanya untuk mendukung kegiatan sehari-hari perusahaan. Keberadaan akan sistem-sistem operasional tersebut memang penting, namun tidak dapat menghasilkan informasi strategis seperti yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu persaingan yang terjadi dalam dunia bisnis memaksa para pelakunya untuk selalu memikirkan strategi-strategi dan terobosan yang dapat menjamin kelangsungan dari bisnis yang dijalankan. Database dalam jumlah yang besar merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang bisnis BBM, pihak marketing PT Japarko Tanjung Badas haruslah memikirkan strategi dalam pemasaran untuk mampu menghasilkan suatu informasi yang siap digunakan untuk membantu pihak marketing dalam mengambil keputusan strategis pemasaran. Pihak marketing perusahaan tersebut ingin mengetahui produk apa saja yang harus dikembangkan, seberapa jauh pencapaian yang telah dicapai oleh perusahaan, dan pasar apa yang harus difokuskan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka cara yang tepat ditempuh adalah salah satunya yaitu melakukan pemanfaatan database perusahaan menggunakan teknik data mining. Selanjutnya yaitu PT Japarko Tanjung Badas merupakan usaha dalam penjualan bahan bakar minyak ke mitra-mitra yang sudah terjalin kerjasama dengan PT Japarko Tanjung Badas. Salah satu mitra yang dibahas adalah perusahaan ingin mengetahui jumlah penjualan pada PT Japarko Tanjung Badas untuk memperoleh analisa data penjualan yang paling banyak diminati terhadap penjualan jenis-jenis bahan bakar. Salah satu faktor yang dilakukannya yaitu mengclustering pada penjualan bahan bakar minyak adalah untuk memudahkan dalam penjualan bahan bakar minyak dengan cara adanya pengelompokan. Salah satu masalah dalam persediaan adalah kesulitan dalam menentukan besarnya jumlah persediaan yang harus disediakan dalam jumlah-jumlah permintaan. Sering terjadi suatu perusahaan mempunyai jumlah persediaan terlalu sedikit dibandingkan dengan permintaan konsumen. Keadaan ini dapat menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi untuk memenuhi jumlah permintaan. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan bisa saja konsumen akan lebih beralih ke produk sejenis dari perusahaan lain, sehingga dapat mengurangi kesempatan perusahaan untuk memperoleh laba penjualan. Yang tidak stabil akan mengakibatkan perekonomian sebuah perusahaan dapat melemah. Dengan kata lain, perusahaan harus mendapatkan suatu teknik dalam hal mengelola penjualan bahan bakar minyak ke depannya, sehingga dapat menghasilkan sebuah prediksi dengan akurasi yang baik dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, untuk perumusan masalahnya yaitu dengan mengacu pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang dibahas dan diteliti oleh penulis adalah bagaimana cara memanfaatkan data mining untuk memprediksi penjualan bahan bakar minyak menggunakan algoritma K-means clustering pada PT Japarko Tanjung Badas. Kemudian untuk batasan masalahnya yaitu untuk menghindari pembahasan yang meluas, maka penulis hanya membatasi pembahasan permasalahan hanya pada penerapan data mining untuk memprediksi penjualan dengan menggunakan teknik clustering dan algoritma K-means mengikuti tahap knowledge discovery in database. Selanjutnya, untuk maksud penelitiannya yaitu untuk menerapkan teknik data mining dalam menampilkan informasi mengenai penjualan produk berdasarkan database untuk memprediksi penjualan BBM yang terdapat pada PT Japarko Tanjung Badas. Kemudian kegunaan hasil penelitian yang pertama bagi mahasiswa yaitu menambah wawasan penulis tentang teknologi informasi khususnya dalam mengembangkan sistem berbasis web. Kemudian yang kedua sarana pengaplikasian
kemampuan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Kemudian yang ketiga itu mengetahui bagaimana cara penerapan data mining untuk memprediksi penjualan. Kemudian bagi universitas yang pertama itu mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Kemudian yang kedua, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di universitas, khususnya bagi program studi informatika. Kemudian bagi instansi yang pertama membantu meringankan beban instansi dalam menyelesaikan tugas di mana penulis melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, instansi dapat melakukan tanggung jawab sosialnya karena telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga, dengan penerapan data mining ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya tersembunyi di dalam data warehouse hingga menjadi informasi berharga berupa informasi yang dapat membantu dalam memprediksi penjualan BBM di PT Japarko Tanjung Badas. Selanjutnya, landasan teori yang pertama, penjualan. Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik, maka secara langsung dapat merugikan perusahaan. Kemudian yang kedua, strategi penjualan. Strategi penjualan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi penjualan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu data adalah suatu fakta yang bisa berupa simbol, gambar, angka, huruf, dan lain-lain yang dapat diproses lebih lanjut guna menghasilkan informasi. Kemudian yang keempat yaitu basis data. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan, sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Selanjutnya yaitu data mining. Data mining adalah sebuah proses pencarian secara otomatis untuk menemukan pola atau model dari suatu database yang besar. Selanjutnya yaitu operasi data mining. Nah, operasi data mining menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bersifat prediction atau fungsi prediksi, merupakan salah satu fungsi data mining. Maksudnya yaitu dari proses nanti akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola tersebut dapat diketahui dari variabel-variabel yang ada pada data. Pola yang didapat bisa digunakan untuk memprediksi variabel. Kemudian yang kedua fungsi selanjutnya itu description atau fungsi deskripsi. Nah, maksud dari fungsi deskripsi ini yaitu untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Jadi dengan melakukan proses diharapkan mampu mengetahui perilaku dari data tersebut yang nantinya bisa digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Selanjutnya yaitu teknik data mining. Beberapa teknik dan sifat data mining yaitu yang pertama klasterisasi, kedua regresi, ketiga klasifikasi, dan yang keempat asosiasi. Selanjutnya yaitu prediksi atau forecasting. Prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki, agar kesalahannya dapat diperkecil. Kemudian yang ke-9 yaitu Knowledge Discovery in Database atau KDD adalah proses menentukan informasi yang berguna serta pola-pola yang ada dalam data. Kemudian algoritma K-means clustering. K-means merupakan algoritma clustering yang berulang-ulang. Algoritma K-means dimulai dengan pemilihan secara acak K. Nah, K di sini merupakan banyaknya cluster yang ingin dibentuk dengan melakukan proses iterasi. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pertama, metode penelitian. Nah, dikarenakan keterbatasan waktu dan masih kurangnya kemampuan peneliti, hingga penelitian ini hanya sampai pada tahap analisa yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Artinya, penelitian yang dilakukan adalah menekankan analisanya pada data-data numerik
Gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan berdasarkan data yang diperoleh dengan cara menyajikan, mengumpulkan, dan menganalisis data tersebut sehingga menjadi informasi baru yang dapat digunakan untuk menganalisa mengenai masalah yang sedang diteliti. Kemudian, data dan informasi yang diperlukan untuk data primernya didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara dengan manajer HRD dan karyawan PT Japarko Tanjung Badas. Kemudian untuk data sekunder berupa data pangkalan dan data laporan berisi rekapitulasi relasi atau laporan harian penyaluran BBM di setiap bulan. Kemudian sumber data dan informasi. Sumber data dan informasi ini berupa data pangkalan dan data laporan berisi rekapitulasi realisasi atau laporan harian penyaluran BBM di setiap bulan. Kemudian instrumen penelitian. Nah, untuk instrumen penelitian yang pertama perangkat keras. Yang pertama harddisk dengan kapasitas 320 GB, kemudian prosesor Intel Core i3. Kemudian untuk perangkat lunaknya yaitu sistem operasi Windows 10 dan Microsoft Excel 2012. Untuk lokasi penelitiannya yaitu di PT Japarko Tanjung Badas. Kemudian sejarah umum perusahaan atau instansi. PT Japarko Tanjung Badas berdiri pada tanggal 4 Oktober 1984 di Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, tepatnya di Jalan Cendrawasih nomor 148. Nah, pada awalnya PT Japarko Tanjung Badas adalah perusahaan yang melayani jasa angkut BBM atau transporter BBM, yaitu premium dan solar. Selain itu, PT Japarko juga melakukan pengantaran untuk pengisian di SPBU. PT Japarko awalnya hanya memiliki 2 kendaraan transporter, yaitu kendaraan yang berwarna biru mengantar BBM pada industri-industri besar seperti PLN, PT Newmont, dan mitra kerja lain seperti tambak atau perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan pengantaran BBM. Kemudian, kendaraan berwarna merah untuk pengantaran pada SPBU di seluruh Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Bima dan Dompu. Hingga sekarang PT Japarko tidak ada perubahan kegiatan usaha, namun hanya penambahan kegiatan usaha, yaitu pembangunan SPBU, dan pada tahun 2020 PT Japarko mulai melakukan penjualan LPG 3 kg subsidi yang diolah oleh anak perusahaan, yaitu PT Mitra Biru Madian dan PT Surya Mita Indah. PT Japarko Tanjung Badas merupakan perusahaan lokal pertama di Sumbawa yang bekerja sama dengan PT Pertamina bergerak di bidang transporter atau jasa angkut BBM. Sebelum adanya Pertamina, PT Japarko melakukan pengambilan BBM di Labu Pade menggunakan perahu. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan transporter yang sehat, amanah, dan terkemuka di Indonesia. Kemudian misi menjalankan perusahaan secara profesional terutama dalam pengadaan dan pengangkutan BBM di Indonesia dan menjalin kemitraan strategis dengan kalangan dunia usaha di tingkat lokal, nasional, dan internasional, meningkatkan peran serta dalam usaha kepedulian agama, sosial kemasyarakatan, dan pelestarian lingkungan hidup. Kemudian hasil dan pembahasan. Untuk meningkatkan penjualan bahan bakar minyak secara tidak langsung, perusahaan sudah memikirkan bagaimana prosedur persediaan sampai dengan pemasaran. Namun beberapa kendala muncul saat bahan bakar minyak sudah dipasarkan tidak memiliki suatu kepastian seberapa banyak yang sudah terjual, apakah dinyatakan penjualan tertinggi, sedang, atau rendah. Untuk memberikan suatu gambaran, penulis menggali informasi dari data-data yang sudah menumpuk dengan menerapkan suatu algoritma yang dapat melakukan klasifikasi penjualan dinyatakan masuk kategori tertentu. Nah, untuk sebagai data awal dalam melakukan pengujian algoritma K-means terhadap pengelompokan penjualan bahan bakar minyak, maka disajikan data pada tabel 5.1. Data yang digunakan dipilih secara acak sebanyak 10 data yang dinyatakan sebagai sampel. Adapun data penjualan bahan bakar minyak dinyatakan dalam setahun per tahun. Untuk memudahkan, berikut ini adalah sajian data penjualan.
Bisa dilihat tabel 5.1 jumlah penjualan bahan bakar minyak dari minggu ke minggu, kemudian persediaannya berapa dan terjualnya berapa. Kemudian penerapan algoritma Key-Means. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka algoritma Key-Means clustering akan melakukan proses iterasi atau pengulangan langkah-langkah berikut sampai terjadi kestabilan untuk memprediksi penjualan bahan bakar minyak pada PT Japarko Tanjung Badas. Berikut ini data pada proses kluster untuk penjualan BBM adalah sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, diketahui produk penjualan bahan bakar minyak adalah sebagai berikut. Sebagai bagian dari penggunaan algoritma Key-Means, maka beberapa persiapan didefinisikan, yaitu jumlah kluster terdiri dari 3, yaitu dengan kategori output adalah penjualan meningkat pada kluster 1, penjualan sedang pada kluster 2, dan penjualan menurun pada kluster 3. Jumlah data 10 dan jumlah data atribut 2. Setelah diketahui naik K dan pusat kluster awal, selanjutnya mengukur jarak antara pusat kluster menggunakan Euclidean distance. Kemudian akan didapatkan matriks yaitu C1, C2, C3. Sebagai berikut. Penentuan pusat awal kluster diambil dari data kedua sebagai kluster ke 1979-271, 8923-329, kemudian diambil data dari ketiga sebagai pusat kluster ke 2, 723529, 71913, kemudian diambil data ke-5 sebagai pusat kluster ketiga 29978, 90520. Penentuan jarak kluster dilakukan untuk mengetahui jarak tiap klusternya dengan cara setelah pusat kluster diketahui, selanjutnya menghitung nilai tersebut dengan memasukkan nilai kluster ke dalam rumus. Berikut adalah iterasi pertama untuk perhitungan kluster 1. Bisa dilihat. Kemudian untuk perhitungan kluster 2, perhitungan kluster 3, iterasi pertama didapat berdasarkan perhitungan data sebelumnya menghasilkan tabel yang berisi persediaan atau barrel, terjual, C1, C2, C3, dan jarak terpendek. Kemudian pengelompokan data. Jarak hasil perhitungan akan dilakukan perbandingan dan dipilih jarak terdekat antara data dengan pusat kluster. Nah, jarak ini menunjukkan bahwa data tersebut berada dalam satu kelompok dengan pusat kluster terdekat dengan cara membandingkan hasil kluster yang diambil yang paling kecil. Dari data di atas, kemudian dibentuk kluster baru dengan mengambil nilai terkecil. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel. Kemudian iterasi kedua dilakukan setelah iterasi pertama sudah selesai. Adapun perhitungannya yaitu tabel 5.5 hasil pengelompokan iterasi. Untuk menghasilkan proses iterasi baru, maka dilanjutkan dengan menentukan kluster baru. Bisa dilihat pada tabel. Data pada tabel akan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan iterasi kedua. Data pada tabel akan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan iterasi kedua, yaitu diambil data ke-1 sebagai pusat kluster 1, 979271, 892329, kemudian diambil data ketiga sebagai pusat kluster kedua, 400325,8, 25566, kemudian diambil data kelima sebagai pusat kluster ketiga, 1400879, 70641. Kemudian
Setelah selesai, maka dilanjutkan dengan menentukan cluster dengan memilih aktivitas terkecil. Berikut hasil cluster kedua. Kemudian iterasi dilakukan sampai dengan menghasilkan pengelompokan data yang sama dengan iterasi sebelumnya. Dalam uji coba, digunakan sampai dengan iterasi 2 dengan menghasilkan kesimpulan dalam data berikut ini. Bisa dilihat pada tabel hasil akhir iterasi. Sehingga dalam proses pengelompokan ini ditemukan bahwa penjualan dengan kategori tertinggi pada minggu kedua, penjualan dengan kategori sedang yaitu pada minggu ketiga, 4, 8, 9, dan 10. Penjualan terendah yaitu minggu 1, 5, 6, dan 7. Kemudian pengujian. Pada implementasi dan pengujian, di sini kita menggunakan sebuah software RapidMiner Studio versi 9.0. Setelah selesai import data.s, maka pada main proses terlihat sebuah operator baru, read Excel, yang sudah berisi file pengujian LXA yang diimpor langsung dari file Excel. Data tersebut siap digunakan dalam pengujian. Berikut tampilan operator data setelah import data. Kemudian pada gambar sebelumnya menampilkan data yang sudah diimport, sehingga tombol pada operator read Excel tidak ada lagi. Tanda seru warna kuning menandakan operator telah berisi data dan siap diolah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menambahkan operator key-means dengan cara klik kanan, insert, kemudian operator, kemudian modeling, kemudian segmentation, dan selanjutnya key-means. Berikut tampilan menambahkan operator key-means. Setelah menambahkan operator key-means pada lembaran kerja hubungan operator tersebut ke data file penjualan yang sudah diimport, apabila sudah terhubung, klik tombol play. Adapun hasilnya sebagai berikut. Tampilan proses key-means. Selanjutnya, setelah tombol play diklik, akan diperoleh hasil sebagai gambar di bawah. Bisa dilihat tampilan running data proses key-means. Dari hasil pengujian dalam bentuk, adapun bentuknya sebagai berikut. Yang pertama, chart. Chart merupakan tampilan grafik hasil pengelompokan data penjualan dengan jumlah cluster sebanyak 3. Adapun hasilnya bisa dilihat pada gambar yang merupakan tampilan cluster dalam bentuk chart. Kemudian tampilan cluster dalam bentuk pie. Folder view merupakan tampilan data bagian-bagian cluster secara keseluruhan, di mana masing-masing anggota cluster ditampilkan berdasarkan minggu. Adapun hasilnya bisa dilihat pada gambar yang merupakan tampilan cluster dalam folder view. Kemudian penutup, kesimpulannya dari hasil analisa dan pengujian pengelompokan data penjualan dengan algoritma key-means clustering dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, algoritma key-means clustering dapat diimplementasikan dengan menggunakan database penjualan bahan bakar minyak karena dapat dijadikan sebagai informasi yang sangat berharga dalam pengambilan keputusan untuk mempersiapkan stok persediaan yang diperlukan. Kemudian aplikasi RapidMiner dengan versi 9.0 sangat membantu dalam proses pengelompokan data penjualan, sangat efisien dan dapat mempercepat proses hasil penjualan bahan bakar minyak di PT Japarku Tanjung Badas. Saran yaitu dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengembangkan desain antarmuka sistem sehingga sistem dapat lebih mudah digunakan. Kemudian dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan mengkluster produk berdasarkan varian dari tiap-tiap modelnya dan kluster pelanggan berdasarkan wilayahnya. Kemudian dengan berkembangnya teknologi mobil saat ini diharapkan dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk akses sistem ini melalui smartphone dengan berbagai platform yang ada. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.